Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalisa Oktaviani Putri Almedina dari Prodi Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekursif dan iterasi. Untuk mengaktifkan waktu, lanjut saja ke materinya. Apa itu rekursif dan iterasi? Rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Rekursif menggunakan pernyataan pilihan if, else, switch. Sedangkan iterasi adalah proses pengulangan dengan menggunakan perintah perulangan, for, while, dan do while. Iterasi dan rekursif memasukkan unsur pengulangan. Iterasi menggunakan perintah pengulangan secara eksplisit. Rekursif memasukkan pengulangan melalui pemanggilan fungsi secara berulang. Iterasi dan rekursif memasukkan tes penghentian. Penghentian iterasi pada kondisi looping yang bernilai salah. Penghentian rekursif pada saat kondisi dasarnya terpenuhi. Selanjutnya, iterasi dengan pengulangan dikendalikan oleh counter dan rekursif secara bertahap mendekati penghentian iterasi, terus memodifikasi counter sampai counter mengasumsikan nilai yang membuat kondisi loop berikutnya gagal. Rekursif terus memanggil dirinya sendiri menggunakan masalah yang ada sampai keadaan dasar tercapai. Selanjutnya, rekursif mempunyai banyak nilai negatif. Rekursif mempunyai mekanisme pemanggilan metode berulang dan konsekuensinya terjadi overheat. Mekanisme ini juga akan mempengaruhi kerja sistem karena mengambil waktu dari prosesor dan ruang dari memori. Setiap pemanggilan rekursif berarti kopi dari metode dibuat. Kenyataannya hanya variabel metode. Serangkaian kopi ini dapat memakan tempat di memori. Iterasi terjadi dalam metode sehingga pemanggilan metode dan tambahan memori dapat dicegah. Mengapa menggunakan rekursif? Software engineering yang bagus adalah penting. Dalam banyak kasus, untuk kerja yang tinggi menjadi prioritas utama bahwa meskipun harus dibayar dengan harga tinggi karena membutuhkan hardware yang besar dan handal, dan rekursif mempunyai performance yang baik dan tinggi. Dan di sini saya akan menjelaskan contoh program rekursi dan iterasi. Ini adalah tampilan source code rekursi. Di sini saya akan menjelaskan source kodenya. Yang pertama itu ada pagar include dalam kurung stdio.h adalah library dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input output. Tanpa menggunakan library tersebut, maka program C yang kita buat tidak bisa digunakan untuk menampilkan atau menginput sesuatu. Singkatan stdio sendiri adalah standar input output. Kalau dalam pemrograman bahasa C++ menggunakan pagar include dalam kurung usestream. Lalu yang kedua itu ada pagar include dalam kurung conio.h. Conio.h adalah berkas header pada bahasa pemrograman C yang kebanyakan digunakan pada kompiler berbasis MS-DOS untuk membuat antarmuka konsol. Lalu yang keempat itu ada main dalam kurung. Maksud dari in di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan, maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0. Artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Fungsi main adalah fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Lalu yang ketujuh itu ada print dalam kurung tanda kutip program menghitung perkalian dua bilangan bulat garis miring n di belakang kurung tutup itu ada tanda titik koma, merupakan fungsi untuk menampilkan output ke layar komputer. Lalu yang kesembilan itu ada scan dalam kurung tanda kutip %d, di belakang tanda kutip itu ada tanda koma, dan a di belakang kurung tutup titik koma adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. %d adalah simbol untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. Lalu yang ke-12 itu ada resul sama dengan kali dalam kurung a, b, di belakang kurung tutup ada tanda titik koma adalah fungsi untuk mengambil input dari keyboard. Lalu yang ke-14 itu ada guess dalam kurung titik koma. Fungsi guess dan guess digunakan untuk membaca dan karakter. Karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan penekanan tombol enter. Lalu yang ke-19 itu ada if dalam kurung x sama dengan 1. Fungsi if adalah pernyataan penyeleksian yang mencari kebenaran dari conditional expression yang disebutkan. Conditional expression harus berupa bilangan boolean atau operasi yang menghasilkan bilangan boolean dan menyatakan benar atau salah atas expression tersebut. Lalu ke-20 itu ada return y titik koma. Return adalah statement yang berfungsi untuk mengeluarkan, mengembalikan, mengoutputkan nilai dari sebuah fungsi yang dimana nilai yang sudah dihasilkan tadi akan diproses oleh bagian lain daripada program.
Lalu yang kedua satu itu ada else. Else adalah pilihan terakhir yang akan dijalankan jika semua pilihan tidak memiliki nilai benar atau true pada kondisi yang ada. Lalu yang kedua empat itu ada for dalam kurung i sama dengan i titik koma i kurang dari x titik koma i plus plus. For berfungsi untuk mengulang pernyataan statement jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Lalu yang terakhir itu ada tanda kurung kurawal tutup. Selesai. Dan ini adalah hasil running dari rekursi. Selanjutnya ini adalah tampilan source kode iterasi. Di sini saya akan menjelaskan source kodenya. Yang pertama itu ada pagar include dalam kurung iostream. Fungsinya yaitu library dalam bahasa pemrograman C yang digunakan untuk input-output. Tanpa menggunakan library tersebut, maka program C yang kita buat tidak bisa digunakan untuk menampilkan atau menginput sesuatu. Singkatan stdio sendiri adalah standar input-output. Lalu yang kedua itu ada pagar include cstdlib. Fungsinya yaitu cstdlib atau header standar library yang berasal dari bahasa pemrograman C sebagai stdlib.h. Header ini menyediakan banyak fungsi-fungsi dengan tujuan umum seperti aritmatika, konversi, pengurutan, pencarian, manajemen memori dinamis, pembuatan bilangan acak, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada pagar include conio.h. Berkas header pada bahasa pemrograman C yang kebanyakan digunakan pada kompiler berbasis MS-DOS untuk membuat antarmuka konsol. Lalu yang kelima itu ada garis miring faktorial using. Iterasi fungsinya yaitu memanggil dirinya sendiri. Lalu yang ke-8 itu ada in main. Maksud dari in di depan main adalah tipe data yang akan dikembalikan, maka di dalam fungsi main wajib kita sertakan return 0, artinya fungsi main akan mengembalikan nilai 0 setelah selesai dieksekusi. Fungsi main adalah fungsi utama dalam program. Fungsi ini akan dieksekusi pertama kali saat program dijalankan. Lalu yang ke-11 itu ada print dalam kurung tanda kutip masukkan angka titik 2 di belakang kurung tutup itu ada tanda titik koma. Fungsinya untuk menampilkan output ke layar komputer. Lalu yang ke-12 itu ada scan dalam kurung tanda kutip %d di belakang tanda kutip ada tanda koma dan a di belakang kurung tutup itu ada tanda titik koma. Fungsinya yaitu untuk mengambil input dari keyboard. %d adalah simbol untuk menampilkan nilai angka atau bilangan desimal. Lalu yang ke-14 itu ada for dalam kurung in i sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan a titik koma i plus plus. Fungsi for untuk mengulang pernyataan statement jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Lalu yang ke-19 itu ada guess. Fungsi guess dan guess digunakan untuk membaca dan karakter. Karakter yang dimasukkan tidak perlu diakhiri dengan penekanan tombol enter. Lalu yang terakhir itu kita kasih tanda kurung kurawal tutup dan selesai. Dan ini adalah hasil running iterasinya. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.